Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada video singkat kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman obat campuran-campuran apa saja yang saya gunakan untuk membasmi rumput. Jenis rumput bento yang seperti ini teman-teman, dia halus. Kemudian ini jenis rumput yang termasuk lunak. Lihat daun yang berbentuk licin dan susah untuk dibasmi. Dia berbentuk akar seperti ini, daunnya lebar. Kemudian ada juga yang lebih tuanya seperti ini. Tidak gampang mati ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi jenis daunnya seperti ini. Nah, makanya kita harus membuat racik yang saya tunjukkan pada video ini. Bahan aktif utama yang saya gunakan adalah obat yang jenis biru. Ada obat kuning. Kemudian bahan aktif lainnya yaitu saya menggunakan Starlon 665 EC. Menggunakan Metsul. Untuk perekatnya saya menggunakan Mama Lemon. Oke teman-teman, itu tadi yang saya gunakan untuk membuat campuran sebagai pembasmi rumput. Kita simak langsung bagaimana cara membuatnya. Pertama, isi penuh dulu tangki semprot kalian. Kedua, kita campurkan Mama Lemon 58 ml untuk satu tangki isi 16 liter. Seterusnya kita masukkan Metsul. Untuk satu bungkus ini bisa kita gunakan 4 kali penyemprotan. Jadi di sini kita bagi 4. Oke, cukup. Kemudian kita campurkan 1 tutup botol Starlon. Kita masukkan obat birunya sebanyak 100 ml. Obat kuningnya juga sebanyak 100 ml. Oke, setelah semuanya kita campurkan, sekarang kita lakukan pengadukan. Lakukan pengadukannya supaya benar-benar merata dengan memutar seperti ini. Dan kemudian ke samping seperti ini. Lakukan kurang lebih 1-2 menit agar semua bahan-bahan aktif bercampur dengan air dan kita lebih maksimal dalam untuk melakukan penyemprotan. Setelah kita lakukan pengadukan, kita tutup rapat. Nah, oke teman-teman, itu tadi cara membuatnya, cara meraciknya, bahan-bahan aktif yang kita gunakan dan juga sebagai campuran-campurannya. Sekarang langsung kita saksikan untuk melakukan penyemprotan. Kita berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyemprotan. Ini tangkinya ya. Sudah sampai di sini teman-teman. Awalnya kita dari sana ya. Kita menuju ke bagian sana. Kita sudah sampai di lokasi yang akan saya semprot di bagian awal ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai nyemprot. Saya semprot dulu anak kayu yang masih hidup nih teman. Semprot bagian atas daun, kemudian semprot bagian bawah supaya nanti ketika ada batangnya itu bisa cepat mati. Nah, kalau untuk di dekat dari pokok batang, usahakan jangan terlalu dekat dengan batangnya. Kita harus agak jauh sedikit ya, jangan mengenai daun, karena kalau daun sawit yang kena bisa nanti mabuk ya. Ini tanaman yang berduri nih teman-teman. Ini daun yang licin karena sudah kita pakai Mama Lemon supaya dia menjadi perekat, jadi racun-racun ini akan nempel ya teman-teman. Ini rumput ilalang, gampang nih teman-teman. Paling gampang untuk dimusnahkan dengan sudah menggunakan obat kuning. Ini kayu-kayu yang masih seperti ini bisa disemprot. Tunggul kayu yang masih tumbuh seperti ini, yang masih hidup, kita buatkan luka seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan langsung kita semprot seperti ini. Kemudian bagian daun-daun ini kita semprot semua. Dan nantinya kayu ini akan cepat mati teman-teman. Teman-teman, ini ada juga kayu yang masih tumbuh ya. Nah, ini akan kita buat perlakuan seperti tadi.
Jadi kulitnya kita kupas. Sehingga kambiumnya itu tidak bisa menyatu lagi. Kita semprot. Oh ya sahabat tani, di sini saya perlihatkan hasil semprotannya pakai obat ini yang saya posting di video-video sebelumnya. Nah ini kita lihat ya. Kemarin saya mulai dari sebelah sana. Itu terus sampai ke sini. Nah semuanya sudah pada hangus kawan-kawan. Ya. Ini hasilnya. Nanti kita juga lihat sebelah sana ya. Oke, kita coba lihat dari bawah. Ini kita kasih lihat, kemarin itu kita semprot pada batang-batang ya, seperti itu ya. Itu udah kelihatan kering itu. Ini juga, teman-teman kita lihat ini bekas cincangan pakai parang. Nah ini dia takaran yang pada video sebelumnya, ini juga mati. Ya sahabat-sahabat semua, ini semenjak dari video kurang lebih 2 minggu ya. Setelah penyemprotan itu ada hujan juga, panasnya ada juga, dan alhamdulillah memang kelihatan hasilnya. Kontak, kemudian untuk rumput-rumput sebagian itu ada yang obat kuning untuk kepada sistemik akar. Ya hasil dari penyemprotan. Nah ini kan saya kikis pakai parang seperti itu dan dibuat juga luka seperti ini. Ini kelihatan kering ya. Cuman nantinya kita lihat kalau memang dia bertunas lagi di bagian-bagian seperti ini, nantinya ini harus kita pangkas lagi ya. Karena tidak satu kali semprot dia langsung mati, tapi dia harus berulang-ulang. Dan itu pun dengan skema 1 kali 1 bulan. Ya. Lihat yang bagian batang yang besar ini tinggi kemarin juga saya semprot ini ya. Saya buatkan luka di sini. Memang di bagian sini kering, tapi belum ada pengaruh sama daunnya. Daun-daun sekitar sini masih tetap segar dia. Tapi kalau lihat di atas dia sudah kelihatan gersang itu teman-teman ya. Karena gelap ini tidak kelihatan. Tapi kalau di bawahnya masih produktif. Jadi harus dibuat keliling lukanya itu, dikikis kambiumnya. Kemudian baru kita semprot dengan racun yang saya contohkan di video sebelumnya. Ini juga saya perlihatkan hasil penyemprotan. Ya, kita pertama berada di sana, terus pergi ke sana. Nah, sekarang kita menuju arah ke kanannya ini. Nah, itu. Semuanya rata kena semprot ya. Oke, sahabat semua. Perjalanan dari ujung sana sampai ke sini. Nah, ini belokannya seperti ini. Ya, semuanya obatnya makan semua. Ya, asalkan rata dalam melakukan penyemprotan. Dan waktu kemarin itu membuat videonya di sini kawan-kawan. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya mereview hasil penyemprotan, kemudian saya memupuk dan melihat bagian-bagian tanaman yang diganggu oleh musuh. Itulah tips pengalaman yang saya bagikan. Silahkan dipraktekkan. Bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu yang sedang menanam sawit ya, menanam sawit yang baru, artinya baru tanam, silahkan praktekkan. Kalau mau ikut cara saya silahkan. Dan bagi yang menggunakan obat tentunya jangan terlalu berlebihan, karena sayang nanti berpengaruh kepada pokok tanamannya. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana caranya kita menyemprot, bagaimana caranya kita membuat racikan, dan apa-apa saja bahan-bahan yang kita gunakan. Dan itu tentunya dari pengalaman saya sendiri. Jika kawan-kawan untuk menyemprot kayu, jangan lupa untuk dibuat luka sedikit pada batangnya, kemudian kita semprot. Kalau daun itu tebal, kita tidak hanya menyemprot pada bagian atasnya saja, kita harus menyemprot bagian bawahnya juga. Jadi supaya atas dan bawah kena tuh racunnya. Oke teman-teman, jangan lupa di follow, diikuti akun ini, silahkan di subscribe, dan jangan lupa di share dan silahkan di komentar. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.